Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ahyun, NIM E20182153. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 3 yang berjudulkan tentang pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan membahas pembahasan bagian yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi sendiri itu adalah suatu proses perubahan dari kondisi sebelumnya dengan kondisi setelahnya. Jadi perubahannya ini tuh membawa kebaikan pada suatu negara, dan proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan terjadi pada satu periode seperti itu. Dan adanya perubahan ekonomi ini menunjukkan adanya peningkatan pada suatu negara. Kemudian untuk cara menghitung pertumbuhan ekonomi itu ada rumusnya, yaitu GNP tahun berjalan dikurangi GNP tahun sebelumnya dibagi GNP tahun sebelumnya dikali 100%. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor sumber daya manusia. Faktor ini merupakan faktor yang terpenting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam tidak dapat menjamin keberhasilan, namun harus kolaborasi antara faktor sumber daya alam dengan faktor sumber daya manusia. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor budaya. Faktor budaya di sini itu bisa berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan juga bisa berfungsi sebagai penghambat pembangunan. Kemudian faktor yang kelima yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori klasik dan neoklasik. Untuk teori pertumbuhan ekonomi historis di sini ada beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Werner Sombart, yang mana tokoh ini hidup pada tahun 1863 dan meninggal pada tahun 1947. Menurut tokoh ini, pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu masa perekonomian tertutup, yang kedua masa kerajinan dan pertukangan, dan yang ketiga adalah masa kapitalis. Untuk masa kapitalis sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama tingkat prakapitalis, yang kedua tingkat kapitalis, dan yang ketiga tingkat kapitalisme raya, dan yang keempat adalah tingkat kapitalisme akhir. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Frederick List, yang mana tokoh ini hidup pada tahun 1789 dan meninggal pada tahun 1846. Tokoh ini membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masa berburu dan pengembaraan, yang kedua yaitu masa berternak dan bertani, yang ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan, dan yang keempat yaitu masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Karl Bucer, yang mana tokoh ini hidup pada tahun
1847 dan meninggal pada tahun 1930. Tokoh ini membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4. Yang pertama, masa rumah tangga tertutup. Yang kedua, masa rumah tangga kota. Yang ketiga, masa rumah tangga bangsa. Dan yang keempat yaitu masa rumah tangga dunia. Untuk tokoh yang keempat yaitu Walt Whitman Rostow, yang mana tokoh ini hidup pada tahun 1916 dan meninggal pada tahun 1979. Tokoh ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, masyarakat prakondisi periode lepas landas. Yang ketiga, periode lepas landas. Yang keempat, gerak menuju kedewasaan. Dan yang kelima yaitu tingkat konsumsi tinggi. Lanjut untuk pembahasan teori pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu teori klasik dan neoklasik. Untuk teori klasik di sini itu ada 2 tokoh. Yang pertama yaitu tokoh Adam Smith. Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertumbuhan penduduk. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Untuk teori neoklasik di sini juga ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Harold Domar yang beranggapan bahwa modal harus digunakan secara efektif. Untuk tokoh yang kedua yaitu Robert Solow. Tokoh ini berpendapat pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.